warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelum kita taklim, kita membacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan berkah suratul Fatihah, dengan mukjizat Rasulullah SAW, yaitu Al-Quranul Karim, surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah yang pertama, kita semoga senantiasa selalu ditetapkan iman dan Islam kita. Kemudian kita juga sangat mengharap dan berharap ketika meninggal dunia ada di dalam husnul khotimah, ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keluarga kita mohon kepada Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Para putra putri kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, semuanya ketemu kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Tentunya tidak kalah penting, semoga kita juga dipanjangkan umur dalam keadaan sehat afiah, diberikan keberkahan dan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang sudah kita terima dari guru-guru kita melalui taklim, melalui majlis ilmu, melalui majlis taklim, ataupun melalui diskusi, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga dengan berkah suratul Fatihah kita tidak lupa kepada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mereka semua ditempatkan di alam kuburnya, yaitu tempat yang terhormat, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, dijauhkan dan tidak dijadikan kuburannya daripada hufratun min hufarin niron. Nas'alukallahummal ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mempunyai keyakinan sebagai muslim, sebagai mukmin yang beriman
kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, bahwasanya tidak ada lagi sosok yang akan memimpin kita ke surga kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi sosok di yaumul qiyamah yang akan bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut syafaatul uzma. Maka daripada itu kita, beradaan kita di dunia ini agak jauh. Beliau dimakamkan di kota Madinah, kita ada di kota bumi. Kotanya doang yang sama, mana kota Madinah ini kota bumi gitu. Jadi kalau secara logika kita jauh, namun untuk kita bisa mendekatkan diri kepada beliau dan kita diaku umat oleh beliau, di mana nanti pada saatnya beliau diberikan rekomendasi untuk memberi syafaat dan kita membutuhkan itu, beliau sudah kenal kepada kita. Dengan kita diantaranya yaitu kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli halin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, balligh alal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhwan beserta para jajaran pengurusnya, para guru, para asatid, para ustadzat. Nggak ada asatidah, adanya ustadzat. Ya, suka-suka asatid wa asatidah, nggak ada, adanya asatid ustadzat. Para sepuh, tokoh masyarakat, calon-calon ketua RW yang akan nyaloni ada. Alhamdulillah, doain biar jadi. Pak Didi kali ya. Para hujajnya, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya mohon maaf jikalau suaranya agak kurang jelas ya, karena kondisi suara saya seperti ini, sedang begini. Jelas nggak Pak? Jelas, alhamdulillah ya. Kalau kagak jelas suara saya pulang. Suara sedang apa ya, nggak tahu tiba-tiba ini ya.
Dan ini juga, ntar kuliah subuh, ya, terus besok pagi harus ke Tangerang, ya, acara lamaran, malam Seninnya ngisi taklim lagi. Ya mudah-mudahan sehat ya, suaranya. Masya Allah. Nah, maka daripada itu, mohon maaf, kita pelan-pelan saja. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana kita memposisikan akal dan memposisikan nafsu. Karena pada tubuh kita ini Allah menciptakan kita sebagai manusia itu dibekelin akal. Akal bagi manusia, bukan akal hewan. Hewan juga dikasih apa? Akal, tapi berbeda akalnya. Akal manusia sama akal hewan beda. Kalau manusia diberikan akal, memang akal benar-benar. Cuman kalau hewan dikasih akal sama Allah, akal-akalan. Maksudnya akal-akalan gimana? Tidak bisa digunakan, ya, untuk melihat kebaikan. Ya. Ini tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu akal hewan. Namanya akal tabi'i. Nah, yang dikasih sama Allah kepada kita, akal janji. Ini kan akal ini satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Pada Jumat yang lalu pernah saya sampaikan, ketika khotib, bahwasanya ada 4 permata yang ditanam oleh Allah pada tubuh kita sebagai manusia. Permata, Pak. Antara permata sama emas, mana? Permata. Emas 24 karat berapa? 2 juta ya? 1 gram ya. 1 gram 2 juta ya? Berapa Bu? Bu, biasanya ibu kalau ditanya harga emas paling tahu 1 juta. 1 gram. Bapak-bapaknya kalau ditanya emas harganya berapa nggak tahu, karena nggak pernah beli istrinya. Jadi nggak tahu gitu kan. Ya, bukan nggak pernah beli istrinya, duitnya dikasih istrinya gitu ya. Jadi nggak tahu. Ya. Permata, ya, ada 4 permata, Pak. Nah, permata ini harus kita jaga, harus kita pertahankan. Jangan sampai 4 permata yang ada dalam tubuh kita ini hilang, ya, atau lenyap, atau binasa. Nah, di antaranya permata yang dikasih oleh Allah kepada kita sebagai manusia adalah akal. Ya. Akal. Ya. Alhamdulillah, akal kita normal ya? Masih normal, Pak? Cirinya normal gini, Bu. Cirinya normal. Suami ngasih duit ke ibu. Sebelah kiri warna hijau, sebelah kanan warna merah. Terus ibu-ibu ngambil yang mana? Yang merah hijau. Jadi diambil. Yang mana yang diambil? Yang merah berarti ibu normal akalnya. Kalau ngambil yang hijau berarti akalnya enggak apa? Enggak normal. Ya, iya benar akalnya itu fitrahnya. Nah, akal ini permata gitu. Alhamdulillah kita masih dikasih akal yang normal sama Allah untuk berpikir, agar kita berusaha yang disebut di dalam Al-Quran ulul albab atau ulul albab. Ya. Dalam Al-Quran itu kan ada ulul albab, Pak. Bukan ulul biadab, ya. Ulul albab. Ya. Ulul albab itu mana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ma
Bagaimana cirinya? Dua, bahwa akalnya ini sempurna. Ulil albab ini sempurna akalnya. Ulil albab ini akalnya normal. Cirinya apa? Satu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Satu, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika dalam kondisi apa saja, dalam keadaan apa saja, dia selalu mengingat Allah. Qiyaman, berdiri, ingat Allah. Qu'udan, duduk, ingat Allah. Wa 'ala junubihim, tidur pun ingat kepada Allah. Lagi berdiri, kita maknakan berdiri ini berdiri secara arti global itu berdiri. Ya. Tapi di situ ada makna yang tersembunyi. Berdiri kita ini maknanya apa? Berdiri, sedang berdiri dalam hal jabatan. Oh, ya. Sedang berdiri dalam hal harta. Sedang berdiri dalam hal ilmu dan sebagainya. Berdiri, jangan lupa kepada Allah. Ya. Ulil albab berarti berdiri dalam hal jabatan. Tidak sedikit orang yang lupa kepada Allah karena ya jabatan. Ya. Berdiri ketika dikasih harta sama Allah. Tidak sedikit orang yang punya harta sampai lupa kepada Allah. Punya ilmu sama, jadi berdiri tetap ingat kepada Allah. Kemudian manusia tidak selalu berdiri. Kadang-kadang apa? Duduk. Artinya ketika kondisi kita duduk, tidak berdiri. Ya, Bu, ada ibu ya? Ada. Ibu maunya berdiri apa duduk, Bu? Ya. Sedang duduk tak? Dalam hal jabatan, Masya Allah. Dalam hal harta, itu kita kaitkan ke situ. Dalam hal ilmu dan segalanya, duduk. Tetap ingat kepada Allah. Bahkan wa 'ala junubihim, dan ketika terbaring tetap ingat kepada Allah. Ya. Dulu waktu masih aktif Pak ya, sebagai apa namanya, kepala bagian, kepala seksi, ya, sebagai pimpinan, ini masih berlaku Pak, ya kan? Nunjuk, nyuruh anak buah. Nah ntar kalau udah pensiun, udah kagak berlaku. Kadang-kadang sindrom. Nah gitu. Nah kalau mau ibadah jangan nungguin pensiun, keburu sindrom. Seperti buru pensiun gitu kayak. Tapi tidak menjadi apa namanya takaran kita, ya. Karena terkadang kita tidak tahu siapa yang su'ul khotimah, siapa yang husnul khotimah, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita berharap husnul khotimah semua Pak ya. Berbaring jatuh, ingat kepada Allah. Jadi orang yang dalam kondisi apa saja, dalam tingkah apa saja, tetap disebutnya ulil albab, orang yang akalnya sempurna, normal, yaitu alladzina yazkuruna Allah, selalu ingat kepada Allah. Kedua apa Pak? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, orang yang bertafakur, akalnya dipakai tafakur, berpikirnya bukan mikirin dunia dulu, tapi berpikir merenung tafakur atas kekuasaan Allah, melihat alam semesta, ayat-ayat kaunnya, Masya Allah, melihat ayat-ayat kaunnya,
yang kita baca Al-Quran, ya tafakur, merenung, memahami, mengkaji, merenungi, belajar, yang akhirnya ada sebuah kebaikan, ada sebuah perubahan, terutama meluruskan hati kepada Sang Maha Pencipta. Tafakur diri kita sendiri nih. Jangan jauh-jauh, kalau kita tafakur diri kita aja udah. Satu, kita lihat di depan mata kita ada dua, masih melihat. Siapa yang ngasih? Tangan kita ini masih bisa bekerja, siapa itu yang ngasih? Mulut masih bisa ngomong, siapa itu yang ngasih? Kaki masih bisa berjalan, siapa itu yang ngasih? Tafakur. Nah, itu orang yang ulil albab, berakal tuh, akal normal, Pak. Nah, itu ciri sedikit. Nah, akal, kemudian di mana kita harus memposisikan akal ketika kita nisbahkan dengan nafsu. Karena manusia itu pun akan diberikan oleh Allah nafsu. Nafsu, Pak. Yang namanya nafsu itu lebih cenderungnya kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mana? Innan nafsa la ammaratun bis-su'i. Nafsu, Pak. Kok begitu ya? Kita lihat kronologisnya, kenapa nafsu seperti itu lebih cenderung kepada keburukan-keburukan. Lebih besar dia condongnya, lebih besar dia cenderungnya kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu nafsu. Kenapa? Gini, Pak, ya. Mungkin sudah saya sampaikan juga pada taklim yang kapan itu ya. Ketika Allah menciptakan akal ini ditanya sama Allah, dipanggil itu. Wahai akal, man ana, kata Allah ya, wa man anta, ya. Siapa aku, siapa kamu? Akal menjawab, Pak. Aduh ya Allah, ya. Saya mah ini hanya makhluk ciptaan Engkau. Kalau Engkau tidak ciptakan saya nggak ada. Saya nggak punya kekuatan, nggak punya daya upaya, nggak punya apa-apa, lemah sebagai makhluk. Engkaulah yang menciptakan saya. Kata siapa? Akal. Berarti bagus tuh akal. Nah, makanya akal ini sebagai barometer kita, ya, sampai di mana pemikiran kita, akal kita. Ya. Kadang-kadang ada bahasa orang udah nggak punya apa, akal, ya. Jelma teboga akal, disebutnya apalah takilun, gitu kan? Apalah takilun dalam Al-Quran. Ya. Nah, itu akal, beres sudah. Nafsu. Pas nafsu diciptakan oleh Allah, dipanggil, Pak. Sama. Pertanyaannya itu sama. Man ana wa man anta. Hai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Itu nafsu, Pak. Masya Allah, namanya nafsu ya? Jawabnya apa? Ngapain lagi nanya-nanya urusan orang lain? Sombong. Siapa? Apa? Sombong. Itu nafsu sombong, Pak. Allah murka. Langsung itu nafsu dihukum sama Allah, dilemparkan ke lautan api neraka. Berapa tahun? 100 tahun. Coba. Kodok dibakar sama api neraka. 100 tahun. Udah 100 tahun diangkat lagi sama Allah. Kali aja sadar ya, udah dikasih sanksi, jadi nggak bandel lagi ya. Kali aja sadar, kembali ke benar, udah di penjara, udah di penjara, udah keluar, masuk aja penjara, katanya enakan di penjara, katanya makan gratis.
Masya Allah. Nah, udah coba diangkat 100 tahun digodong di belakang sama Allah di neraka. Itu siapa? Nafsu. Diangkat, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kamu? Jawabannya sama, Pak. Itu nafsu udah dihukum 100 tahun kagak jerak, tetap begitu. Ngapain masih ngurusin orang aja gitu istilahnya kan, pakai nanya-nanya. Masya Allah, Allah murka, ini hukumannya harus dikasih, harus ditambah. Akhirnya dihukum tuh sama Allah, dilemparkan ke lautan lapar, Pak. Berapa tahun? 100 tahun lapar. 100 tahun juga lapar, haus. Setelah 100 tahun diangkat lagi, ditanya lagi, man ana wa man anta. Sudah sadar, Pak? Sudah sadar loh, kami makhluk ciptaan engkau. Berarti untuk menyadarkan nafsu saat itu perlu berapa ratus tahun? 200 tahun pembinaan bimrohtal, bimbingan rohani dan mental, gitu kan? Bimroh 200 tahun, Pak, baru sadar. Dan itu nafsu ada di kita. Kalau kita tidak imbangi dengan akal kita yang cerdas, bukan pintar, cerdas, maka kita akan lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Nah, kayak begini aja nih. Ini kalau habis maghrib, tadi sholat maghrib, yang enak ngapain, Pak? Yang enak, apalagi udah ngantuk. Yang enak, ya. Kata Mang Agus, yang enak habis sholat maghrib ya, udah ngantuk, ngopi wudhu, nonton bola. Ya, yang enak ya. Begini mah gak enak. Udah duduk ngantuk dengerin. Nafsu kan? Nah, nafsu tuh cenderung aja. Cenderung apa? Nafsu. Maka posisikan nafsu, posisikan akal, di mana posisinya? Ketika kita salah memposisikan akal dan kita salah memposisikan nafsu, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bisa dua. Satu, bisa beruntung, bahagia. Kedua, bisa celaka. Ketika kita menempatkan posisi nafsu harus di mana, posisi akal harus di mana. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, itu ada dijelaskan dalam makalah yang ke-17 dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa yang disebutkan dalam kitab tersebut? Tidak liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Tidak liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Tepat memposisikan akal harus di mana? Tepat memposisikan nafsu di mana? Konsekuensinya baik, maka tiba. Apa itu tiba? Bahagia, beruntung. Tiba, tiba, bukan air tiba apa ya? Air susu dibahas air tiba, bukan, tapi tiba. Pakai tok, tiba, bukan tidak. Kalau ada tiba, ada tiba. Kalau pakai tak,
tidak tobat. Kalau pakai tok tidak, itu bahagia, senang, beruntung. Konsekuensinya dia beruntung, dia menjadi orang yang bahagia, dia akan menjadi orang yang beruntung ketika dia pas menempatkan di mana posisi akal dan di mana posisi nafsu. Mana? Liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Ada amiran, ada asiran. Akal ditempatkan di posisi sebagai apa? Amiran, raja. Amiran, kaisar. Amiran, presiden. Ya, posisinya ditempatkan sebagai raja. Akal itu sebagai raja, akal itu sebagai kaisar, akal itu sebagai pemimpin, akal itu sebagai presiden. Sementara nafsunya wahawahu asiran. Apa itu asiran? Asiran itu tahanan. Tahanan, Pak. Ya. Jadi nafsu harus kita posisikan adanya, yaitu sebagai tahanan, akal kita sebagai pimpinan. Nah, kalau namanya tahanan sama pimpinan tertinggi, turut Kak, taat. Ya. Taat. Ya. Kata pimpinan ke kanan, dia ke kanan. Ya. Karena rajanya ini siapa? Raja itu kan berkuasa. Apa kata dia? Ya. Presiden juga punya hak prerogatif untuk bisa memutuskan kebijakan. Gitu. Kaisar apalagi, maka dia akan bisa mengatur, dia akan bisa memposisikan nafsunya. Nafsu ini menjadi asiron, tahanan. Ya, kalau tahanan gimana? Di penggulian ya, tahanan kayak seenak-enak jadi tahanan gimana, Pak? Yang namanya tahanan mah ditahan. Ya. Kalau misalnya disebut tahanan adanya di Bali, bukan tahanan itu mah. Bebas namanya. Yang namanya tahanan, ditahanan. Hukuman gitu, Pak. Ya. Hukuman. Ya. Dan itu banyak tahanan, Pak. Ya. Harus kita jadikan tanggung jawab, Pak. Apalagi kalau tahanan, kita secara sekarang tahanan yang memang benar dia tahanan. Tahanan yang masih titipan, belum diponis hukumannya berapa tahun, itu masih titipan namanya. Dikumpulkan di mana? Kalau di Tangerang itu di Polres Kota Tangerang. Itu di lantai 3, Pak. Dan sekarang ini ada Jumatan. Ini tahanan Jumatan. Ya khutbahnya usah dikawal. Gitu. Kalau dilepaskan Jumatan, ya direket ya. Nah, dikawal. Nah, tahanan itu. Itu banyak pilihannya. Titipan aja. Waktu bulan apa saya ngisi di Polres, Bimrohtal namanya, bimbingan rohani dan mental. Ya, kan kalau Kota Tangerang ini kan setiap hari Kamis, ya, 12 polsek di Kota Tangerang itu setiap Kamis ada Kamis berzikir, ada bimbingan rohani dan mental, baik di Polres, kemudian polsek-polseknya. Nah, itu tidak ada sekarang. Ya. Jadi jangan kita sama polisi sentuh baik. Jadi polisi jelek, ada yang cakep, yang bagus, Pak. Ya. Ada, ya, gitu. Nah, ini tahanan, Pak. Udah banyak begitu, Pak. Ya. Coba. Nah, makanya nafsu ini ya, jadikan tahanan dalam diri kita. Dan nafsu ini banyak caranya dia itu. Untuk orang akan kalah menggunakan akalnya. Maka posisikan akal
akal sebagai pimpinan raja, nafsu sebagai apa? Siron atau tahanan. Baru itu konsekuensinya tuba. Orang itu akan beruntung, orang itu akan bahagia. Sudah bisa menempatkan akal seharusnya di mana, nafsu seharusnya di mana. Kita bisa cek, Pak. Kita sudah seperti itu belum? Kembali ke diri kita. Apakah kita masih saja mengikuti nafsu kita? Akal kalah. Berarti akal dikuasai oleh siapa? Nafsu. Salah menempatkanmu. Akal dijadikan rakyat. Karena selalu kalah, selalu diarahkan, selalu diajak dan mengikuti. Kalah dengan nafsunya. Nafsunya di atas. Bahaya itu. Akal dan nafsu. Ya, itu satu. Ya. Kedua bagaimana? Kedua, wawailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Sebaliknya, ketika akal diposisikan sebagai asiran, tahanan, wa hawahu amiran, dan nafsunya diposisikan sebagai pimpinan, maka konsekuensinya wailun, orang itu celaka. Ya. Wailun itu celaka, Pak, bukan neraka. Ya. Pernah dengar wailun? Pernah. Fawailun lil musallin. Jadi wailun itu satu jurang yang ada di dalam jurang neraka. Ini bukan nama neraka, gitu ya. Neraka itu bukan. Ya. Jadi ada satu jurang, satu kobakan yang mana itu ada di dalam neraka. Itu ya, namanya fawailun lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang apa? Yang sholat. Ya. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Kalau gitu udah jangan sholat aja ya. Yang sholat aja juga masih apa, Pak? Celaka. Apalagi yang kagak sholat. Komennya kadang-kadang ngaji aja masih pada begitu kelakuan. Nah yang ngaji masih begitu, apalagi yang kagak ngaji, ya. Pahitnya kita bicara seperti itu ya. Tapi saya yakin kalau orang yang mau ngaji, orang yang mau datang majelis taklim, berarti itu sudah ada langkah-langkah akan kembali kepada kebenaran, Pak. Ibadah kita akan semrawut kalau kita tidak ke majelis taklim, Pak. Ibadah kita akan amburadul ketika kita tidak mau ngaji, tidak tahu, Pak. Seperti ini aja nih. Kewajiban umroh dan haji itu seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Umroh dan haji. Nah, terus yang namanya kewajiban, ketika dia sudah wajib dilakukan, selesai kewajiban. Tidak dilakukan, dosa. Ini di dunia haji oke dia mampu, tapi umroh dia sudah mampu. Secara dilihat secara matematika dalam ekonominya dia itu sudah mampu melaksanakan umroh, tapi dia tidak melaksanakan umroh sampai dia meninggal dunia. Maka meninggal dunianya dalam keadaan membawa dosa. Kenapa? Ada satu kewajiban yang dia ketika itu sudah mampu, ketika hidupnya dia tidak laksanakan. Tuh, kalau nggak ngaji nggak tahu, Pak. Nggak lagi nggak tahu umroh. Kecuali kalau anak-anaknya soleh. Waduh, bapak kita nih, abah dulu kaya, ya.
Ya kayaknya nggak kaya banget sih. Ya, kalau untuk melaksanakan ibadah haji mah belum mampu. Tapi kalau untuk umrah nggak mampu abah kita dulu. Tapi abah kita nggak mau dan belum pernah ke sono. Kalau anaknya soleh, dia akan menyelamatkan orang tuanya, Pak. Karena orang tuanya itu meninggalnya dalam keadaan membawa apa? Dosa. Siapa yang tugas membebaskannya? Anaknya, Pak. Nah, maka di sini anak-anak soleh dan soleh ini penting. Coba kalau anaknya soleh-soleha, Masya Allah, karena ngaji, iya ya abah kita berarti membawa dosa ini meninggalnya, ada yang belum beres. Udah, ayo kita badalin umroh. Bisa badal umroh? Bisa, Pak. Ya. Atau haji, hidupnya sudah mampu beli haji, gitu. Udah mampu. Tapi dia tidak mau, gitu. Tidak ada usaha dan tidak mau. Malah duitnya dipakai jalan-jalan kemana? Singapura. Jalan ke Singapura lihat apaan, Pak? You can see, kelek ketempok. Ya, jalan-jalan kemana? Thailand. Jalan-jalan kemana? Bali. Ngapain ke Bali? Pantai Kuta. Lihatin siapa? Orang dia lagi pada kejemur badan. Ya Allah. Ini kemana? Ke Mekah, ke Madinah. Ya Rasulullah. Rasul yang memimpin kita lagi ke surga. Kata Rasul, lu enak aja mau buat tolongin, dia mau tuntun ke syafaat masuk ke surga. Gak lu dulu punya duit banyak, gak pernah nyabak ke gua. Nah gitu kan? Ya kan? Waktu masih? Waduh, ya habis waktunya, Pak. Ya, kayak orang tua nih, Pak. Kita nih, ini semua itu orang tua nih ya? Ya kan? Kita semua orang tua nih, kan punya anak kan? Bagaimana perasaan kita? Kita punya anak, punya mantu banyak, dekat rumahnya nggak jauh, bisa terjangkau, tapi dia pernah nyabak ke kita sebagai orang tua. Bagaimana kita? Sakit lah ya? Punya anak gua udah deket-deket, kalau udah nyabak sama orang tua. Tuh, Rasul, lah, pengen syafaat dan apa? Punya duit kagak mau nyabak ke sono ke gua, gitu, silakan kan gitu. Nah, itu Pak. Ya. Nah kalau nggak ngaji nggak tahu, kalau anaknya soleh kan, ibadahin Pak. Ya kalau anaknya kagak soleh, pada berantemin apa? Rukuk. Ya Allah. Ya Allah, nah itu, jadi itu, ya. Jadi posisikan akal di mana, posisikan nafsu di mana. Insya Allah konsekuensinya ketika kita pas memposisikan akal ini sebagai raja dan nafsu ini sebagai tahanan yang bisa kita perintah, kita bisa instruksi dan dia taat turut ke kita. Ya. Jadi kita tidak mengikuti apa? Nafsu, akal kita selalu di atas, kita tidak mengikuti, tidak diperbudak oleh nafsu, maka tidak bahagia. Sebaliknya, kalau nafsunya, akalnya dijadikan tahanan, nafsunya dijadikan pimpinan raja, maka hidupnya akan diperbudak dengan nafsu. Nafsu dunia, nafsu jabatan, nafsu perempuan, udah punya bini 4 masih pengen aja itu. Nikah lagi, ya, lu kan nafsu tuh, akal tidak berpikir, yang penting nafsu. Nah itu, mudah-mudahan kita bisa menempatkan ya. Artinya untuk kita bisa menempatkan akal kita, itu caranya tadi, ya, alladzina yazkurullah. Jangan kita lupa kepada Allah, tapi kita selalu ingat kepada Allah. Banyakin zikir, banyakin baca sholawat, dan kita bertafakur atas ciptaan. Insya Allah akal kita akan selalu berada di atas, nafsu kita akan kita bisa kuasai. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, masih ada waktu. Ya. Demikian tadi materi kita malam ini, yaitu tentang pengelolaan atau bagaimana seharusnya kita mengembangkan nafsu
Allah berpakat. Sampai sini tidak ada orang tua dulu, tidak ada karena ini tidak ada maaf, ada yang mau bertanya, hal tadi sampaikan, berarti kami bisa. Ya. Ada? Tidak ada. Banyak berzikir. Sudah ada. Oh, tutup. Ya, kita saling doain Pak ya. Ya. Wah, udah bunyi lagi. Saling doain, mudah-mudahan kita selalu Pak ya. Sehat jasmani kita, sehat hati kita. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Ya Rahman Rahim, wa bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hidayatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal hamd wa ya kasifal dham ya man yadbir wa yarham ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim ya dafi al bala wa nasabitna bil iman wa nasabitna bil tauhid wa nasabitna bil ma'rifah wa nasabitna bil islam dari dunia dari akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Dakwahum biya subhanakallahumma wa tahiyyatun wa salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.